Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan register, salah satu bagian yang ada pada CPU, di mana kita akan membahas cara kerja yang ada di belakang register itu sendiri. Yang mana abstraksi dari register itu akan kita gunakan untuk melihat bagaimana penyimpanan sementara yang ada pada register tersebut untuk diproses. Oke, coba saya share terlebih dulu. Dimana pada register ini nanti akan kita kenal berbagai macam jenis register yang ada, begitu dari mulai RAX, RBX, CX, dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan register itu sendiri. Dimana untuk beberapa penjelasannya coba saya jelaskan terlebih dahulu di sini. Dari mulai memahami untuk register, kemudian memori addresses, address and DNS, dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan register itu sendiri. Oke, dimana untuk register ini tentunya merupakan salah satu bagian yang penting di CPU itu sendiri, yang mana komponen tersebut tentunya merupakan bagian yang salah satu yang bagian memiliki kecepatan yang paling tinggi untuk dari sisi penyimpanan. Ya, dimana ukurannya ini tentunya memiliki keterbatasan, hanya memuat beberapa byte per register di sini. Jadi setiap CPU memiliki perangkat register, dan register merupakan komponen tentunya yang paling cepat ataupun tercepat pada komputer. Yang dibuat dalam engine CPU di sini, kemudian terbatas dalam ukuran dan hanya dapat menyimpan beberapa byte dalam satu waktu. Nah, terdapat banyak register dalam arsitektur x86, dan kemudian kita fokus pada register yang penting untuk assembly dasar di sini ya, yaitu dimana ada RAX, RBX, RCX, RDF untuk menyimpan nilai hasil sementara tentunya. Nah, kemudian kita akan fokus pada dua register di sini, ada data register, kemudian ada pointer register di sini. Nah, dimana untuk data register dipakai tentunya untuk menampung nilai yang sedang dihitung, baik itu angka ataupun hasil operasi. Dan dimana untuk pointer ataupun address register di sini dipakai untuk menampung alamat memori, itu petunjuk ke lokasi data. Jadi selain ada RAX, itu ada RSI, RDI, RBP, RSP, dan RIP di sini. Nah, kalau misalkan kita analogikan bahwa register itu merupakan saku ya, misalkan di suatu pakaian kita ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Sekarang kita memiliki dua fungsi dasar, itu menyimpan isi dan menyimpan alamat di sini. Misalkan kita membayangkan ada buku di suatu perpustakaan, misalkan di perpustakaan, data register itu bisa kita ibaratkan ini untuk menghafal isi daftar yang ada di perpustakaan. Nah, misalkan di sini angka 42 atau hasilnya 2 tambah 3 lah, misalkan itu contohnya, itu sering dipakai untuk isi. Nah, sedangkan untuk pointer register itu seperti catatan nomor rak ya di perpustakaan itu ataupun nomor halaman. Jadi bukan hanya isinya tapi alamat untuk menemukan isinya. Contohnya itu ada RSI dan RTI. Kemudian data register biasanya digunakan untuk instruksi storing ataupun syscall argumen di sini. Jadi
Data register ini biasanya digunakan untuk instruksi penyimpanan yang menampung nilai yang sedang dihitung di sini. Dan tentunya data register ini kita pakai untuk menaruh angka yang sedang dihitung. Kemudian data register utama ada RAX, RBX, RCX, dan RDX. Nah, RAX ini biasa disebut akumulator ya, banyak instruksi yang dipakai untuk mengembalikan nilai hasil di RAX di sini. Kemudian RCX sering dipakai sebagai penghitung, misalnya untuk operasi looping lah di sini untuk RCX. Kemudian ada RDX, nah sering digunakan untuk operasi perkalian, pembagian besar. Kemudian ada RBX, nah ini tidak terlalu memiliki peran khusus tapi dapat digunakan juga untuk data register. Nah, register RDI dan RSI biasanya kita lihat sebagai argumen pertama dan kedua saat memanggil suatu fungsi. Nah, selain itu kita punya R8 sampai dengan R15. Nah, ini misalkan kita anggap sebagai tambahan ya di sini. Ketika RAX sampai RDX penuh, kita taruh nilai lain di R8, R9, R10 dan selanjutnya di sini. Jadi intinya di sini data register itu untuk menghitung nilai. Kemudian untuk RDI dan RSI ini membutuhkan argumen ataupun tujuan tertentu. Nah, sedangkan untuk R8 sampai R15 ini ketika register utama penuh dapat digunakan untuk penyimpanan nilai di sini. Jadi biasanya digunakan untuk instruksi storing ataupun syscall argumen di sini. Nah, kemudian di sini ada pointer register ya. Selain ada data register itu ada pointer register. Nah, di mana di sini untuk pointer register ini merupakan alamat yang ada di memori, bukan isi datanya. Jadi alamatnya ya pointer register itu. Nah, di mana ada RSP ya salah satunya. Nah, ini digunakan untuk menyimpan alamat pointer ataupun menyimpan alamat di memori di sini. Jadi menyimpan alamat yang ada di memori. Nah, di mana di sini ada RSP, jadi petunjuk puncak stack ya. Jadi di mana di penyimpanan memori itu atau memori itu seperti pada beberapa materi yang lalu itu ada stack, beberapa struktur yang ada pada memori itu. Nah, di mana di stack itu ada bus dan ada pop ya. Itu ada menyimpan dan mengeluarkan data di sini. Kemudian ada RBP. Nah, ini merupakan untuk akses variabel lokal untuk RBP. Kemudian ada RIP, instruction pointer. Jadi instruksi berikutnya untuk RIP ini. Nah, RSP menunjukkan register yang lokasi saat ini atau current location dan dalam stack. Kemudian ada RIP menyimpan alamat untuk instruksi berikutnya. Jadi ada RSP untuk register yang menunjukkan lokasi saat ini, stack pointer, berada di posisi puncak memori ya, puncak stack. Dan ada RIP untuk menyimpan alamat untuk instruksi berikutnya di sini. Nah, di sini gambaran dari contoh kedua jenis tersebut, yaitu ada data register dan pointer register. Untuk bagian kiri ini, jadi ini merupakan nilai yang dihitung sekarang. Misalkan ada RAX, RBX, sampai dengan R10. Untuk pointer register ini untuk menunjukkan alamat. Nah, ini sebagai patokannya untuk alamat saat ini, current location ataupun alamat instruksi berikutnya di RIP di sini. Nah, kalau misalkan kita analogikan ketika kita masak ya, misalkan di sini. Nah, data register itu misalkan kita ibaratkan sebagai piring yang ada di meja di sana. Kemudian isi makanan yang lagi kita olah ketika kita masak, nah itu kita ibaratkan sebagai angka dan hasil operasi. Kemudian pointer register itu catatan ya, misalkan ada rak di dapur kita itu, rak dan posisi, ataupun catatan untuk memasak itu, jadi alamat untuk mengambil
menaruh dan memori ke langkah instruksi berikutnya. Jadi point register itu menunjukkan alamatnya. Sedangkan data register itu misalkan piring kita di meja ataupun makanan yang lagi kita olah di sana. Nah, itu data registernya. Sedangkan untuk point register itu catatan yang ada ataupun alamat untuk mengambil dan menaruh memori di sini. Nah, RAX ini sering menjadi tempat hasil dan banyak instruksi dan fungsi dikembalikan nilainya di RAX. Nah, sedangkan RBX sampai RDX ini, jadi kalau kita ibaratkan ini tempat kerja yang serbaguna. RAX itu tempat kerja utama dan RBX sampai RDX itu tempat kerja serbaguna. Nah, R8 sampai R10 ini sebagai jalur tambahan ketika yang lain penuh di sini. Nah, sedangkan untuk penjelasan RSP ini menunjuk pada puncak yang ada pada memori, di mana ada push untuk menurunkan RSP dan pop untuk menaikkan RSP-nya. Sedangkan RBP ini patokan agar akses variabel lokal itu stabil di sini. Dan RIP ini menyimpan alamat instruksi berikutnya di sini. Dan selanjutnya ada register di sini. Ada sub register. Nah, di mana untuk sub register ini tentunya merupakan bagian yang lebih kecil, di mana misalkan setiap register 64 bit ini dibagi lagi menjadi sub register yang lebih kecil, berisi bit yang lebih rendah di sini. Jadi satu register 64 bit memiliki bagian kecil di bagian bawahnya yang bisa diakses secara tentunya mandiri di sini. Nah, ada beberapa penamaan yang ada di 8664 ini, contohnya di RAX ini. RAX itu merupakan 64 bit yang lebih besar, kemudian ada EAX 32 bit, kemudian ada AX 16 bit, AL yaitu 8 bit, dan AH itu 8 bit dari AX. Jadi semakin kecil. Nah, 1 byte di sini yaitu 8 bit tentunya, 2 byte 16 bit, 4 byte yaitu 32 bit. Nah, setiap subregister ini dapat diakses masing-masing secara mandiri, sehingga tidak perlu menggunakan 64 bit secara full. Jadi bisa diakses secara mandiri di sini. Nah, jadi apabila kita analogikannya di sini, kita bisa kan membayangkan bahwa register 64 bit itu seperti lemari besar ya, yang memiliki sekat ya. Setiap sekat ini kita bisa membuka seluruh laci. Jadi laci itu kita ibaratkan setiap bagian dari lemari itu, misalkan ada laci ya. Laci itu kita ibaratkan RAX, kemudian hanya sekat kecilnya. Jadi setiap sekat-sekat yang ada di lemari itu kita ibaratkan sebagai bagian yang terkecil daripada RAX. Dari bagian RAX ada EAX, AX, dan AL. Itu misalkan kita ibaratkan sebagai laci di sini. Oke, itu merupakan contoh dari subregister yang bisa kita analogikan seperti lemari yang kita miliki lah. Jadi bagian yang terbesar itu RAX, kemudian bagian yang lebih kecil lagi itu bisa kita ibaratkan dari mulai EAX dan AX di sana. Nah, ini kita bisa gambarkan seperti yang tadi kita masuk di slide-nya, yaitu RAX bagian terbesarnya. Kemudian bagian yang lebih kecil itu kita bisa sebut di sini EAX, AX, dan AL di sini untuk beberapa bagian yang ada. Nah, bisa kita analogikan tadi seperti yang disebutkan, yaitu misalkan di sini ada laci ya. Secara keseluruhan ini 64 bit, yaitu bernama RAX, yang di dalamnya ada sekat ya. Nah, kalau saya buka ya, misalkan di sini untuk seluruh lacinya itu adalah RAX. Kemudian apabila ada sekat di dalamnya itu, kalau kita buka setengah di bawahnya itu ada RAX bagian setengahnya. Kemudian seperempatnya itu adalah AX, dan yang paling ujung ataupun kita buka dari seperempatnya itu ataupun seperdelapannya di sini adalah AL. Jadi semuanya adalah tempat yang sama untuk penyimpanan memori, tapi memiliki bagian yang berbeda secara ukurannya.
Nah, subregister ini dapat diakses tentunya sebagai beberapa bagian secara ukuran, secara byte, dan tentunya dengan berbagai contohnya di sini. Yaitu di sini ada 16 bit, namanya itu di deskripsinya itu yaitu ada AX, BX, CX, DX. Nah, di sini dengan ukurannya 2 byte ya di sini. Kemudian ada 8 bit di sini bagian yang bisa kita sebut di sini adalah AL, BL, CL, DL ya di sini. Kemudian ada 32 bit dengan ukurannya 4 byte ya di sini dengan awalannya EAX, EBX. Nah, ini dan selanjutnya. Kemudian ada 64 bit dengan awalnya R, RAX, RBX, dan lainnya. Nah, ini bisa kita analogikan juga sebagai laci besar ya tadi ya. 64 bit sebagai laci besar, kita bisa mengambil seluruh laci itu adalah RAX, setengah di bawahnya itu EAX, seperempat bawahnya AX, atau hanya 8 bit paling bawah, seperdelapannya itu AL. Ini lokasi yang sama, hanya aksesnya yang berbeda di sini. Kemudian ini contoh yang lebih lengkap yang lainnya. Di subregister ini, contoh yang lebih lengkapnya dari mulai 64 bit register, 32 bit register, hingga 8 bit register. Dari mulai deskripsinya itu dari data argumen register hingga interaction pointer. Jadi ini yang lebih lengkapnya. Jadi di sini tabel yang memperlihatkan fungsi tiap register dan versi secara ukurannya. Di sini ada 64 bit, 32 bit, 16 bit, dan 8 bit di sini. Bagian atas yaitu bagian data argumen register yang tentunya memiliki fungsi di sini data argumen register ini untuk menghitung dan mengirim argumen fungsi ataupun syscall di sini. Bagian bawah itu ada pointer register untuk alamat, penunjukan alamat, stack, dan instruksi. Nah, jadi intinya ini untuk menulis 32 bit di EAX EBX tentunya akan men-zero extend-kan bagian atasnya. Jadi mengkosongkan 64 bitnya. Jadi men-zero extend itu mengkosongkan RAX RBX. Jadi mengkosongkan bagian yang atasnya. Nah, di sini tabel ini tentunya merupakan suatu bagian yang menunjukkan register yang paling kita sering pakai saat ketika melakukan pemrograman secara low level di cara kerja di register. Mulai dari baris RAX ini sering dipakai sebagai tempat hasil ya, ataupun return value, ataupun meja kerja utama. Misalkan di suatu sistem operasi Linux ya, saat kita menggunakan syscall, RAX itu berisi nomor syscall-nya. Dan hasilnya juga di return ke RAX-nya. Jadi versi kecilnya itu ada EAX, AX, dan AL di sini. Kemudian RBX ditandai dengan call-save. Call-save ya artinya itu sebuah fungsi yang memakai RBX. Jadi fungsi itu wajib mengembalikan seperti semula saat selesai. Jadi RBX ini ditandai dengan call save ya di sini, call save ya. Jadi sebuah fungsi memakai RBX ini fungsi itu wajib untuk dikembalikan. Nah, jadi argumen fungsinya di sini ada RDI, argumen ke-1 sering dipakai sebagai destination pada instruksi string ya di sini. Kemudian ada RSI, argumen kedua. Jadi short ya pada instruksi string RDX. Argumen ketiga, RCX argumen keempat sering sebagai counter pada looping. R8 argumen kelima, R9 argumen keenam, nilai yang dikembalikan lagi ke RAX di sini. Kemudian ada bagian pointer, tadi ada data register. Di bagian pointer ini ada RSP, yaitu ada penunjuk puncak stack di sini untuk pointer registernya. Nah, di mana ada push menurunkannya, kemudian pop menaikkan. Jadi push ini menurunkan data, kemudian pop menaikkan datanya. Kemudian ada RBP, patokan ataupun fungsi supaya akses itu RBP 8 dan seterusnya itu stabil. Jadi sebagai patokannya. Kemudian ada RIP, alamat instruksi berikutnya. Kita tidak tulis langsung ya. Sini dapat berubah dengan call, JMT, dan read. Nah, ini merupakan tabel yang bisa kita sebut ini sebagai peta jalan ya, roadmap-nya. Register yang paling kita sering dipakai ketika
melakukan pemrograman dari bahasa yang low level, mulai dari baris RAX, yaitu sebagai tempat hasil ataupun return value-nya di sini. Jadi ketika kita menggunakan di sistem operasi lain ya, RAX ini berisi nomor syscall-nya dan hasilnya dibalik di RAX. Versi kecilnya ada RAX, AX, dan AL di sini. Nah, setelah kita membahas berkaitan dengan register, kita naik ke bagian yang lebih besar di sini. Ada RAM ya di sini. Nah, RAM ini tentunya merupakan bagian yang ada di CPU itu sendiri, di mana dibagi ke dalam beberapa bagian seperti stack, heap, dan program lainnya. Setiap bagian kernel spesifik ya di sini. Jadi kita fokus di cara kerja yang ada di RAM-nya di sini, di mana di sini ada alamat memori ya di RAM itu, seperti nomor rumah lah kalau misalkan kita analogikan alamat memori itu. Jadi tempat program menyimpan dan mengambil data. Nah, RAM ini dibagi menjadi beberapa region ya di sini atau berbagai bagian. Ada kode teks, ada data, ada heap, stack, kemudian ada library yang dimuat dan wilayah kernel. Jadi tiap bagian itu memiliki izin ya ataupun permission sendiri di sini, memiliki hak akses read, write, execute. Nah, contohnya kode R tambah X ini. Contohnya yang ada muncul di RAM, kemudian ada stack heap, kemudian R tambah W biasanya tidak X ya di sini. Nah, jadi seperti yang di materi sebelumnya, saat CPU bekerja dari mulai fetch, decode, execute itu, langkah pertama adalah fetch ya, mengambil instruksi dari alamat yang ditunjuk oleh register instruction pointer di sini. Nah, di 64 ataupun di 32 bit ada beberapa cara pengalamatan di sini. Yaitu ketika ada mulai fetch akses data, ada immediate, ada register, direct, indirect, base offset, dan lain-lain di sini. Jadi ketika instruksi masuk ke dalam siklus instruksi, seperti yang dibahas pada pertemuan yang lalu ini, langkah pertama yaitu adalah fetch ya, yaitu instruksi dari alamat instruksi tersebut ditampilkan. Jadi mengambil data di sini. Nah, bisa kita analogikan di sini. Jadi terdapat beberapa tipe alamat fetch ya di arsitektur x86 ataupun 64. Jadi bisa kita analogikan, kita misalkan membayangkan RAM itu seperti gudang ya di suatu apartemen di sini. Nah, setiap kamar di gudang tersebut memiliki nomor. Nah, itu disebut alamat memori. Nah, program yang kita buat ini tinggal di gedung ini. Jadi di gedung apartemen besar ini ya, misalkan. Tadi sebutnya gedung ya, bukan gudang ya. Jadi di gedung ini. Nah, setiap bagian kamar ini yaitu kita analogikan sebagai kode teks, yaitu menyimpan instruksi program apa yang harus dilakukan oleh CPU. Jadi apa yang harus dilakukan oleh CPU. Kemudian ada kamar lain itu data untuk menyimpan variabel global. Kemudian ada kamar lainnya bagian di RAM itu ada heap ya, dipakai saat kita meminta memori dinamis. Misalkan memori allocation ataupun new ya. Kemudian ada stack dipakai untuk variabel lokal dan alamat balik. Jadi ada beberapa bagian kamar ya di sini di gedung itu ada kamar kode teks, ada kamar data dan ada kamar heap serta kamar stack di sini. Dan selain beberapa bagian tersebut ada juga bagian kamar untuk library, misalkan libc ya dipasang saat program berjalan. Kemudian lantai bagian atas di gedung itu dikunci ya untuk bagian misalkan kernel OS, program yang biasa tidak boleh masuk di sini. Nah, di pintu setiap kamar ada permission ya ataupun ada yang mengamankan, atau misalkan kita ibaratkan satpam lah di sana. Di pintu setiap kamarnya ada read, boleh dibaca, ada write, boleh ditulis, dan execute boleh dijalankan. Jadi instruksi ini
biasanya berjalan dari kamar yang punya izin execute, biasanya bagian kode teks. Nah, stack dan heap tidak boleh dieksekusi. Prinsip write ini supaya aman dari serangan. Stack dan heap tidak boleh dieksekusi. Kita boleh menaruh data di sana, tapi tidak boleh menjalankannya. Jadi tidak boleh di-execute untuk stack dan heap. Nah, misalkan kita masuk ke siklus kerja CPU seperti yang ada pada pertemuan yang lalu, CPU itu seperti kurir lah, yang pernah saya analogikan kemarin. Nah, jadi seperti kurir, ketika ia melihat RIP, interaction pointer, untuk tahu alamat instruksi berikutnya, kemudian ia patch ya, ambil instruksi dari suatu alamat. Kemudian decode, mengerti bagaimana maksudnya, kemudian execute, menjalankan. Nah, setelah selesai RIP maju ke instruksi berikutnya dan begitu seterusnya. Jadi, menuju alamat tujuan yang akan dikirim di sini. Kemudian ada istilah lain, selain beberapa istilah tadi, ada immediate, angka langsung instruksi bukan alamat memori, dan ada register, memakai nilai yang sudah ada di register. Itu beberapa istilahnya ya. Jadi bisa kita ibaratkan sebagai gedung ya di suatu apartemen. Nah, di mana setiap bagian kamarnya dari mulai stack, heap, kemudian ada kode tag itu memiliki izin untuk memasukinya ataupun ada yang mengamankannya. Nah, itu izin itu dimulai dari read, write, dan execute. Nah, itu. Sedangkan untuk stack dan heap itu tidak boleh di-execute di sana. Nah, beberapa tipe alamat patch pada arsitektur x86 dan 64 ini ada beberapa istilah. Di sini ada immediate, yaitu angkanya yang menempel di instruksi di sini. Jadi the value if given ya, sudah menempel ya di sini di instruksi. Kemudian ada register di sini, yaitu the register name that hold the value is given in the interaction. Jadi mengambil dari register di sini yang tidak mengakses memori. Kemudian ada direct, itu memori langsung, alamat tetap yang ada di instruksi di sini. Kemudian ada indirect, alamat yang diambil dari register. Nah, stack di sini akses memori lewat pointer ya, RSB dan RBP. Jadi intinya di sini makin ke bawah semakin lambat ya di sini karena makin sering menyentuh memori. Jadi makin ke bawah ini semakin lambat di sini karena sering menyentuh memori di sini untuk sebagai penjelasannya. Jadi ketika CPU menemukan data itu mirip ketika misalkan kita analogikan lagi mencari barang di rumah ya misalkan. Ketika CPU menemukan data, ini lebih lanjut dari siklus instruksinya. Misalkan ketika CPU menemukan data, itu mirip kita mencari barang di rumah. Immediate itu kita sebagai catatan angka di tangan ya di sini. Tidak perlu kemana-mana untuk menunjukkan cara menemu barang tersebut. Kemudian register itu seperti saku baju ya di sini. Nah, tetap di badan di sini. Kemudian direct itu alamat tetap yang tertulis jelas. Indirect itu alamat yang ada di sebuah register di sini. Nah, sedangkan stack itu rak khusus bernama stack. Nah, ini kita memerlukan ada RSP dan RBP di sini. Nah, kenapa yang bagian bawah itu lebih lambat? Karena register dan immediate itu tidak menyentuh RAM. Sedangkan direct, indirect, stack harus memuat dari memori, tergantung cache bisa cepat ataupun lambat. Jadi prinsipnya itu minimalkan akses memori, kerjakan sebanyak mungkin di register. Jadi kenapa yang bagian bawah itu lebih lambat? Karena register dan immediate tidak menyentuh RAM ya. Tidak menyentuh bagian yang lebih fisik ya di sini. Sedangkan direct, indirect, dan stack harus memuat dari memori di sini. Ya, itu tergantung guys dan seberapa cepat ataupun lambat. Nah, ini beberapa penjelasan yang berkaitan dengan yang ada di register ya, lebih lanjut daripada pertemuan yang lalu. Nah, ini bisa kalian baca. Nah, ini berkaitan dengan cara kerja yang lebih dalam ya di sini berkaitan dengan register. Nah, bisa kita simulasikan juga seperti biasa di sini. Nah, kita gunakan WSL di sini untuk melihat contohnya dengan
menambahkan yang ada di register itu sendiri. Sudah saya sediakan filenya, dan kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Misalkan kita bungkus terlebih dahulu ataupun kita compile dengan NASM di sini. Dimana untuk filenya ini di sini kita akan gunakan lab_syscall ya di sini untuk memanggil dari file assemblernya, kemudian kita lakukan operasi matematik di sana, dan kita terapkan untuk perpindahan terlebih dahulu. Dan sebelumnya kita bungkus terlebih dahulu menjadi file object di sini. Kemudian di mana untuk programnya itu sendiri adalah syscall di sini. Misalkan kita buka untuk syscall itu sendiri, yaitu seperti yang ada di pedomannya, yaitu untuk menambahkan di register EAX, menambahkan nilai 3 di sini. Nah, syscall ini di mana ada menghitung di register, ada mov EAX ini secara assembly-nya 2, kemudian menambahkan di EAX 3 sehingga EAX-nya 5. Kemudian untuk bagian AL-nya di 0 extend-kan ataupun di 0-kan. Nah, ini untuk misi pertama, argumen pertama, dan untuk melihat hasilnya di sini, resultnya. Kemudian di sini untuk keluar dari bagian di assemblernya. Ini secara low levelnya. Kemudian kita panggil setelah filenya. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk proses yang terjadi di registernya. Jadi di sini move-nya memindahkan nilai 2 ke EAX, data register 32 bit. Kemudian add menambahkan 3 sehingga EAX menjadi 5. Kemudian untuk mencetak di sini argumen pertama itu menggunakan printf, yaitu alamat format string yang diletakkan di RDI. Argumen kedua integer di SI. Nah, sebelum memanggil fungsi periodic atau variabel yang seperti ada di printf, AL harus dinolkan sehingga dilakukan XOR EAX di sini. Hasil 5 muncul di layar menunjukkan operasi pada register tanpa menyentuh RAM di sini. Jadi langsung di registernya tanpa menyentuh memorinya. Nah, itu contohnya, salah satu contohnya untuk menerapkan yang ada di materi tadi. Salah satu contoh yang ada di sini. Itu beberapa penjelasan yang ada di register. Melanjutkan pada pertemuan lalu berkaitan dengan siklus instruksi. Untuk materinya seperti berikut ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, bisa nanti dicoba ataupun nanti dipahami dan ditelah juga untuk berkaitan dengan register dan yang berkaitan dengan yang ada di register itu sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.